wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang terhormat Sulap kan? Bapak Wakil Bupati Madiun, yang terhormat Kan Bapak Kapolres dalam ini atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Dandim atau yang mewakili, yang terhormat Saudara Ketua Cabang Persaudaraan Setiati Winoto Asmida beserta jajaran kepengurusannya, yang terhormat Bapak Pebincang Balai Rejo, yang terhormat Saudara Ketua Panitia Penyelenggara Halal Bihalal Persaudaraan Setiati Winoto Asmida Cabang Kabupaten Madiun, yang terhormat Saudara Ketua Ranting, Saudara Ketua Subranting sewilayah Kabupaten Madiun, yang terhormat Bapak Kepala Desa yang hadir pada hari ini, saudara-saudaraku seasuran, saudara tua, saudara muda yang saya hormati, yang saya cintai, dan yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat limpahan taufik hidayah karunia sehingga pada siang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam acara Halal Bihalal Persaudaraan Setiati Winoto Asmida Cabang Kabupaten Madiun dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang akan kita nantikan sahabatnya pada Nabi. Bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, dengan diselenggarakan acara halal bihalal ini, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tetap kita melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan segala menjadi larangan-larangan. Saudara, inilah saat yang tepat untuk berkumpul. Sebab apa? Selama 1 bulan penuh kita ini diuji, kemudian digodok, dan yaitu berupa puasa bulan suci Ramadan serta ibadah yang lainnya. Dalam hal ini tentunya ini mengingatkan kita semua hikmah daripada puasa. Yang jelas kita ikut merasakan orang yang tidak mampu, kita ikut merasakan lapar karena orang yang tidak mampu itu mungkin sehari hanya 1 kali makan. Maka disinilah makna daripada kita berpuasa. Kalau orang berpuasa itu pasti lemah, tidak berdaya, dan kita bisa merasakan orang kalau tidak berdaya itu tidak akan bisa merasakan sombong. Karena apa? Tidak ada kekuatan sama sekali. Dan inilah kalau kita berpuasa, kita ini dilatih secara jasmani maupun rohani, sehingga menciptalah kita ini bisa melatih kesabaran. Sabar itu paling utama. Sabar itu sakit, Bapak. Dengan tidak meninggalkan tujuan pokok dan sasaran daripada persaudaraan sejati,
yang ditempuh adalah Iklan. dan mengolah batin untuk mencapai keluhuran budi guna mendapatkan kesempurnaan hidup, kebahagiaan, serta kesejahteraan lahir batin di dunia dan di akhirat. Kalaupun kita belajar memperdalam ilmu pencaksilat ini atas dasar jiwa yang sehat terdapat pada tubuh yang kuat, atau istilah saya mengatakan men sanain corpore sana. Akan tetapi apakah tubuh kita menjadi kuat pasti jiwa kita sehat? Ini belum tentu. Maka harus disertai kita melaksanakan perintah-perintah Tuhan dan meninggalkan segala yang menjadi larangannya atau amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga apabila kita memahami kemudian mengamalkan ajaran ilmu bersaudara sejati ini hanya semata-mata untuk mendapatkan keridhaan yang insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan lahir batin, serta keselamatan di dunia dan di akhirat. Sebab ilmu bersaudara sejati ini merupakan ilmu keselamatan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Bersaudara sejati merupakan salah satu unsur yang agung daripada pembangunan bangsa. Karena di dalam ajarannya membangun manusia seutuhnya dengan membentuk pribadi yang bersusila mulia sebagai manusia yang sopan, bertabiat satria, berbudi pekerti luhur, dan berjiwa besar, sehingga ajaran ini dapat diterima di tengah-tengah masyarakat. Saudara-saudaraku, tentunya kita semua merasakan lega bahwa persaudaraan sejati ini yang pertama mendidik putra-putri agar takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mendidik putra-putri kita agar berbakti kepada kedua orang tuanya, yaitu ibu dan ayahnya. Dan yang ketiga, mendidik putra-putri agar taat kepada pemerintah dan setia kepada negara dan bangsa. Baiklah, saudara-saudara, kita lanjutkan bahwa setelah kita sebulan penuh digembleng dengan berpuasa dan ibadah bulan suci Ramadan, tentunya kita bisa merasakan bahwa manusia itu adalah lemah, tidak ada berdaya. Oleh karena itulah kita dilatih kesabaran. Dan setelah akhir daripada bulan suci Ramadan, kita semua selalu berdoa mudah-mudahan kita bisa dipertemukan bulan Ramadan untuk tahun-tahun selanjutnya. Amin. Sebab bulan suci Ramadan ini bulan sangat istimewa. Karena apa? Tidak ternilai harganya. Hanya Allah Tuhan Yang Kuasa itu yang menilai. Dan setelah bulan suci Ramadan meninggalkan kita, maka datanglah bulan Syawal. Maka dari itu sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin,
mohon maaf lahir dan batin. Saudara-saudaraku, begitu diakhiri bulan Ramadan, datang bulan Syawal, inilah saatnya kita semua saling bermaafkan. Tentunya baik itu ibadah puasa, ibadah yang lainnya, itu hanya Allah saja. Kita ternyata dosanya tetap diampuni. Akan tetapi sesama manusia, Allah pun tidak akan mengampuni dosanya sebelum kita saling bermaafkan secara ikhlas. Maka dari itu kita harapkan nanti hingga akhir acara ini saudara tetap di tempat, jangan meninggalkan. Karena apa? Kecuali kalau punya acara tidak bisa dilanjutkan, silakan meninggalkan. Saudara-saudara, untuk kita memaafkan antara satu dengan saudara yang lain, kita harapkan dengan tulus dan ikhlas. Kemudian apabila nantinya kita merindukan bulan Ramadan, merindukan puasa, sebaiknya silakan berpuasa sunnah pada hari Senin dan Kamis. Dan apabila kita merindukan sholat tarawih, silakan saudara melaksanakan sholat malam, bisa tahajud, bisa hajat, istikharah, berbanyak wirid dan sebagainya. Semoga dalam hal ini puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita mendapatkan keridhaan. Saudara-saudara, tentunya sebelum saudara bersama-sama dengan yang lain, kita harapkan pertama kali adalah kedua orang tua. Mintalah maaf, mintalah doa-doa restu, terutama terhadap ibu kandung yang melahirkan kita semua. Janganlah kita nanti minta doa restu di atas makam beliau. Ini dananya. Selagi beliau masih hidup, silakan untuk mohon maaf, laksanakan sugeng sesuai dengan ajaran ilmu persaudaraan. Dan di sisi lain, kita harapkan saudara-saudara tetap melaksanakan ajaran-ajaran. Karena apa? Sewaktu beliau almarhum Bapak Pengasuh, Bapak Haji Raden Jimatindra Soeharto pun beliau pernah mengatakan bahwa tiada hari tanpa berpuasa, tiada malam tanpa bertahajud. Nah inilah yang harus kita suri teladan, dan jadilah contoh di tengah-tengah masyarakat. Terapkan ajaran ilmu ihsan, amalkan. Insya Allah, kalau kita bisa mengamalkan, insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan dunia maupun akhirat. Bisa diibaratkan begini saudara, biarpun hajimu berkali-kali, kemudian beribu-ribu rakaat salatmu, berjuta-juta rupiah sedekahmu, tapi saat kok gores hati seorang ibu, surga itu bukan milik. Terima kasih saudara, dan segeralah bertobat sebelum bertobat itu. Kemudian segeralah minta maaf, doa restu pada kedua orang tua. Baik saudara-saudara, mungkin hanya sekelumit itu yang bisa kita sampaikan. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, buat dunia mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada beliau Bapak Pengasuh untuk dapatnya memberikan pasangan lengkap di atas panggung terhormat ini, panggung HBH PSHWTM Cabang Kabupaten Madiun. Inilah saudaraku sekalian, Bapak Pengasuh kita HR Agus Liono Santoso akan mencoba membawakan pasangan lengkap untuk kita semuanya. Astaga!
Bapak Pengasuh kita Haji Araden Iyono Santoso Esos, tampil di hadapan Bapak Ibu para undangan, saudara seasuhan semuanya, dengan membawakan pasangan lengkap mana aplausnya untuk beliau. Baik Kak Iring biasa selalu sehat, panjang yuswa, dimurahkan rezeki dan dimudahkan urusan dunia akhiratnya untuk Bapak Pengasuh. Astaga!